yaitu ada kegiatan untuk diseminasi budaya positif. Bahwa di kegiatan ini perlu saya sampaikan, untuk kegiatan di budaya positif, bahwa kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan ini akan mengacu kepada budaya baik Bapak Ibu guru maupun siswa. Dalam hal ini saya yang difasilitatori oleh Pak dosen Pak Wayan Sudarta dan pengembang pengajar praktek Pak Wayan dan pengajar prakteknya Pak Imamari. Konsep utama untuk modul budaya positif itu untuk perubahan paradigma belajar kepada anak di terutama yang kurikulum Merdeka tahun ini itu ada kelas 7 dan kelas 8. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi dan maupun keyakinan kelas. Itu nanti yang diharapkan. Nah, dari konsep tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun untuk guru penggerak. Di kurikulum Merdeka itu kita sebagai penuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, baik lakunya bukan yang dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Dari budaya positif di sekolah itu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, untuk paradigmanya di perubahan paradigma membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid ataupun siswa mau berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi siswa ataupun murid yang ada. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, apakah kita membuka ataupun menutup kepala tangan itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita. Nah, perubahannya dalam paradigma teori kontrol itu guru mengontrol murid ataupun siswa, ilusi membawa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak. Nah, itu untuk memaksakan, yaitu paradigma untuk teori kontrol. Kemudian paradigma stimulus ataupun respon teori kontrol itu sudah ada sesungguhnya yang memiliki kontrol. Misalkan kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan perilaku buruk sebagai suatu kesalahan, ya semua perilaku, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan dan semuanya
termasuk model berpikir atau menang kalah, yaitu model berpikir menang kalah itu untuk teori-teori yang lain. Kemudian makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, beberapa arti atau makna yang berkonotasi disiplin itu dari siswa, bahwa disiplin itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Bahwa kita, namun dalam budaya kita, disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepakuan. Kecenderungan umum untuk menghubungkan antara disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya disiplin itu menjadi tidak nyaman karena suatu peraturan, bukan dengan apa yang kita hargai, capaian suatu tujuan yang mulia. Nah, secara umum bahwa disiplin itu kemampuan untuk memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Berarti kita punya kesadaran untuk melakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan untuk nilai-nilai pada kebajikan ataupun nilai kebajikan bersifat manusia yang merupakan tujuan mulia untuk mencapai tujuan individu, bahwa nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, bahwa kita yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu tujuan kita. Kemudian yang berikutnya adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu profil pelajar Pancasila. Kemudian teori perilaku memberikan apa yang ada pada itu untuk memiliki motivasi eksternal dan motivasi internal, yaitu tujuan untuk melaksanakan disiplin positif. Yang pertama untuk motivasi eksternal, yaitu menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu di dalam diri kita, itu secara eksternal. Termasuk untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu salah satu motivasi yang perilaku yang terjadi pada manusia. Nah, manusia yang memiliki kebutuhan dasar yaitu untuk ada pada diri, yaitu memiliki sifat dasar untuk cinta, kasih sayang ataupun diterima, kesenangan, kebebasan ataupun penguasaan. Itu salah satu motivasi kebutuhan dasar manusia untuk melaksanakan kedisiplinan. Ini ceritanya. Kemudian, nah, untuk posisi kontrol kita sebagai guru melaksanakan tanggung jawab disiplin positif, yang pertama adalah penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Dari sifat yang penghukum, mungkin kita ada beberapa hal yang mungkin mengatakan ini yang sebagai penghukum. Misalkan contoh, saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat rasa bersalah. Sehingga nanti anak-anak akan motivasinya kepada diri anak sendiri itu akan selalu merasa bersalah. Tapi kalau kita sebagai teman, kita misalkan di kegiatan pembelajaran, ayo lakukan untuk Bapak Ibu yang kamu bisa.
Itu nanti untuk kegiatan yang sebagai teman itu yang akan ada di kelas. Nah, sebagai pemimpin ataupun manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu akan diselesaikan sebagai penanggung jawab. Nah, terakhir kalau yang sebagai penghukum, kamu selalu yang paling akhir, mungkin dalam melaksanakan tugas ataupun dalam mengumpulkan tugas ataupun tanggung jawab yang diberikan kepada anak. Itu akan nanti memberikan dampak masing-masing jika kita menyampaikan itu kepada anak didik kita dengan tanggung jawab sebagai guru. Kemudian yang kegiatan-kegiatan yang berbudaya positif itu akan yang berarti paling luas. Yang berarti paling sempit, misalkan kita membuat peraturan kelas yang disepakati bersama-sama di dalam kelas kita. Misalkan